Selamat siang Bu. Boleh saya minta waktunya untuk wawancara? Boleh. Perkenalkan saya Neolena Nastipa dari STI 35 Jurusan Akuntansi ingin wawancara Ibu tentang demokrasi. Baik, apa menurut Ibu demokrasi itu? Demokrasi itu bisa dibilang pilar ya buat dasar-dasar buat negara kita ya. Karena demokrasi itu di Indonesia itu nggak mungkin berhubungan jauh gitu ya, pasti berhubungan erat. Karena memang demokrasi di Indonesia itu kita balik lagi dulu ke itunya, ke definisinya sendiri. Demokrasi itu kan kekuasaan tangan rakyat ya. Atau bisa dibilang kalau misalnya ada salah satu itu apa ahli yang bilang ada yang pengertiannya itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Cuma yang dari pengertian itu aja gitu kan ya, demokrasi itu berarti sesuatu yang berasal dari rakyat sendiri, yang digunakan oleh rakyat dan kepentingannya itu akhirnya itu kembali lagi ke rakyat. Jadi demokrasi itu sangat sesuai sekali gitu dengan bangsa Indonesia yang memang menganut hal tersebut gitu. Apalagi bangsa Indonesia ini kan orangnya ramah-ramah gitu ya, rakyat-rakyatnya juga dalam artian ketika misalnya seseorang itu ingin dipimpin oleh seseorang, dia harus orang tersebut. Jadi rakyat ini nggak mungkin dia memilih orang yang memang jelek gitu kan. Kalau misalnya dia ingin dipimpin oleh orang yang baik, jadi kan rakyat berarti pemimpinnya juga harus dari rakyat karena harus orang yang rakyat gitu, biar bisa mengatur rakyatnya juga. Jadi Bu, seperti apa ciri demokrasi? Negara yang demokrasi. Negara yang demokrasi ini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah pengambilan keputusan politik itu harus berdasarkan dengan rakyat. Kita balik lagi tadi ke pengertiannya sendiri, yang dimana demokrasi itu kan sebenarnya adalah dari rakyat ke rakyat untuk rakyat. Jadi setiap pengambilan keputusan baik keputusan politik atau keputusan pemerintahan itu pasti harus menggunakan atau harus ada kontribusi dari rakyat. Maka dari itu dimana ada suka ada perwakilan rakyat gitu ya, karena itu adalah untuk mendukung aspirasi rakyat sendiri. Pertama, yang kedua adanya pemisahan kekuasaan gitu. Dalam artian meskipun memang demokrasi itu dalam artian pemimpinnya itu seorang rakyat juga yang dipilih oleh rakyat, tetapi harus ada porsinya juga gitu. Dia itu memang gitu, kalau di lingkungannya seorang presiden, apabila dia di lingkungan rumahnya, dia yang menjadi rakyat biasa, dia masih warga di sana. Tapi ketika misalnya dia sudah ada di rumah negara gitu ya, di tempat dia memimpin, ya dia menjadi presiden, dia menjadi pemimpin rakyat gitu. Jadi adanya pembagian kekuasaan atau pembatasan kekuasaan antara rakyat dan juga kepentingan negara. Satu deh, ya. Dan yang terakhir yang ketiga itu adanya mekanisme pembagian tanggung jawab kekuasaan. Yang kelima kan adanya pembagian pemisahan gitu, pembagian dan pemisahan di mana dia sebagai rakyat tapi dia juga sebagai pemimpin. Sementara yang ini adanya mekanisme tanggung jawab gitu. Jadi setiap rakyat ini bertanggung jawab dengan orang yang dipilih atau yang dipilih. Jadi nanti itu apabila misalnya seorang pimpinan bersalah, rakyat itu seharusnya tidak bisa menyalahkan pimpinannya saja, tapi dia juga harus bisa berpikir kalian loh gitu, rakyatnya sendiri loh yang memilih dia untuk menjadi pemimpin. Kenapa kamu harus hanya memilih apa? Kenapa kamu dari awal menjadikan dia orang yang menurut kamu bisa memimpin kalau sementara dia merugikan kamu gitu. Jadi sebenarnya adanya mekanisme tanggung jawab gitu. Ketika misalnya kamu sudah dipilih, berarti kamu bertanggung jawab bukan hanya dari kamu sendiri, tapi kepada orang yang sudah memilih kamu. Makanya konsep demokrasi itu sebenarnya benar-benar bagus sekali gitu, apalagi kalau misalnya demokrasi di Indonesia ini gitu yang negara kita terapkan itu demokrasi Pancasila sesuai dengan. Baik, lantas kondisi apa yang mendorong demokrasi lebih cepat gitu? Biasanya mendorong demokrasi lebih cepat itu tergantung dari kepentingan apa yang terjadi gitu di demokrasi itu sendiri. Kalau karena setiap hal kita bagi lagi ke pengertian, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ketika misalnya suatu demokrasi tidak berjalan, ciri-ciri demokrasi berjalannya suatu negara itu ada tiga. Kalau misalnya salah satunya itu tidak berjalan, adanya misalnya pengambilan keputusannya itu tidak dibarengi dengan rakyat, intinya salah satu ya dari ciri-ciri demokrasinya itu tidak berjalan atau tersendat,
maka pasti akan terjadi apa tadi tuh pertanyaannya, kondisi yang bisa mendorong lebih cepatnya demokrasi gitu. Yaitu ketika misalnya ada sesuatu, ada salah satu ciri-ciri yang biasanya membuat demokrasi itu berjalan tapi mungkin tersendat, sehingga akhirnya harus ada hal-hal untuk memperbaiki demokrasi itu sendiri. Atau misalnya harus ada yang misalnya demokrasi ini ada revisi tersendiri gitu. Seperti kalau misalnya di amandemen itu di UUD itu ada amandemen itu, biasanya kan kalau misalnya ada amandemen itu pasti ada sesuatu yang tidak sesuai yang harus diganti. Itu juga dengan demokrasi, karena semuanya berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi ketika ada pergantian atau misalnya ada sesuatu yang harus dijalan dipercepat atau berkembang, maka itu semua pasti akan berasal dari rakyat. Dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat juga. Menurut Ibu apa asas